Iya, pemirsa, Anda kembali lagi bersama kami di Toko Kita, masih bersama dengan Ketua Komisi Penyiaran Indonesia, Mas Agung Supriyo. Mas Agung, tadi sempat terpotong begitu ya. Ini media televisi yang semakin terdesak dengan munculnya hitsnya begitu ya, media internet atau media online sendiri. Bagaimana pandangan dari Komisi Penyiaran Indonesia? Ya, waktu itu kan kami melontarkan statement ya, atau pernyataan lah. Saya pribadi menyatakan pernyataan seperti itu bahwa KPI akan mengawasi asal ada undang-undangnya. Clear itu, asal ada undang-undangnya. Nah, pertanyaannya adalah, adakah undang-undangnya? Kan seperti itu. Nah, prinsipnya adalah bahwa media baru ini harus diawasi. Itu yang pertama. Yang kedua, KPI ataupun instansi seperti Kemkominfo tidak bisa bekerja sendiri. Media-media baru itu harus berbadan hukum tetap di Indonesia. Tidak hanya punya kantor perwakilan. Jadi nanti ada pajak segala macam. Kalau KPI yang kemudian diberikan mandat untuk mengatur media baru, ya maka kami perlakukan mereka seperti lembaga penyiaran pada umumnya. Misalnya ada sanksi denda. Ya, jadi kami inginkan agar media baru yang berbadan hukum tetap di Indonesia yang juga melakukan fungsi-fungsi penyiaran itu harus mampu kemudian menjaga kontennya. Menjaga konten. Iya, jangan sampai ada konten kekerasan, konten rasialisme, ada konten pornografi misalnya. Kita juga wajibkan mereka misalnya untuk melakukan literasi kepada masyarakat. Nah, tentunya ini bukan hanya kerja KPI sendirian, tapi juga kerja dari Kemkominfo. Nah, yang terjadi sekarang ini adalah ya masyarakat silakan mengadu kepada Kemkominfo terkait kemudian konten yang menurut masyarakat itu dianggap tidak sesuai dengan komunitas atau pribadinya. Nanti Kominfo mengkaji kemudian men-take down konten tersebut. Nah, basisnya adalah memakai Undang-Undang ITE. Nah, cuma saya berharap memang di dalam Undang-Undang Penyiaran yang baru nanti itu dimasukkan pengaturan atas media baru. Jadi makro aja dibuat secara umum, tidak perlu dibuat secara detail. Mengapa? Karena kan teknologi semakin lama semakin berkembang. Kalau dibuat detail nanti kalau misalnya tidak sesuai dengan perkembangan zaman, nanti direvisi lagi. Sementara undang-undang penyiaran saja, revisinya sudah memakan waktu bertahun-tahun belum kelar. Nah, jadi kalau kita melihat teknologi yang semakin berkembang, nah maka undang-undang juga harus mampu mengakomodasi perkembangan teknologi seperti itu. Mas Agung, nanti detailnya diatur lewat permen ataupun lewat PKPI misalnya seperti itu. Menarik. Sebenarnya seberapa sulit sih begitu ya untuk mengawasi penyiaran entah media konvensional begitu ya atau sekarang media online sendiri. Kalau KPI melihat ke depan akan seberapa sulit begitu pengawasannya? Di rancangan undang-undang penyiaran yang baru itu memang sudah memasukkan klausul tentang TV digital atau digitalisasi penyiaran. Cuman perlu pemirsa ketahui ya bahwa konsep TV digital itu sangat berbeda dengan yang tadi kita bicarakan tentang streaming, internet itu sangat berbeda. TV digital itu adalah keniscayaan bahwa sekarang sudah ditemukan frekuensi di 700 MHz yang dapat dipakai untuk bersiaran televisi. Jadi analog juga, cuman terestrial juga, tetapi memakai versi digital. Nah, kalau sekarang pakai analog itu satu frekuensi, satu televisi. Kalau nanti di digital, satu frekuensi bisa 12 televisi. Jadi kalau ada 16 televisi, misalnya yang berjaringan, hanya cukup pakai 2 frekuensi. Misalnya seperti itu. Nah, kalau nanti kita lihat pemerintah dalam hal ini Kemkominfo mau berapa banyak frekuensi yang mereka pakai. Jadi kalau misalnya ada 5 frekuensi atau 7, maka tentunya akan banyak TV-TV digital baru bermunculan. Selain TV-TV yang sekarang sudah ada. Nah, sisanya nanti itu bisa dibuat untuk kebencanaan. Ya, lalu kemudian untuk tadi internet. Jadi nanti ada namanya bonus digital atau digital dividen. Nah, inilah internet. Nah, sekarang kita pisah internet dengan TV digital.
Nah, kalau kemudian undang-undang penyiaran itu diketuk dan ada frase tentang TV digital, maka otomatis pengawasan KPI akan semakin banyak. Tidak hanya 16 TV ini, tapi juga akan bermunculan TV digital. 16 TV ini juga akan bermigrasi menjadi TV digital. Nah, jadi semakin banyak itu pengawasan dari KPI. Tentunya kalau semakin banyak akan semakin berat. Nah, kami berencana kalau memang undang-undang penyiarannya disahkan dan ada TV digital, maka mau nggak mau kami akan mengusulkan anggaran untuk membuat artificial intelligence untuk mengawasi semakin banyak TV ini. Tapi kalau pemainnya itu lagi gimana, Mas? Ini kan kalau kita lihat gitu, ini kita ada 16 saluran televisi di Indonesia gitu ya, tapi kebanyakan dari 16 itu adalah grup-grup juga begitu, itu lagi begitu ya pemiliknya gitu. Gimana, Mas? Inilah yang disebut dengan kalau dalam fase bisnis mirip juga fase politik ya. Jadi pertama kali bermunculan lalu ada fase konsolidasi. Ya kami serahkan kepada DPR ataupun Kominfo bagaimana kemudian membuat undang-undang penyiaran yang baru yang kemudian bisa mengatasi hal itu agar jangan ada kepemilikan yang terpusat kepada satu orang ataupun kelompok orang. Kalau sekarang kan ya kenyataannya memang sudah terpusat, orang juga mengatakan ada oligarki penyiaran. Oligarki penyiaran. Terus kemudian juga kompetisinya itu juga tidak sehat begitu ya. KPI juga melihat seperti itu? Ya itu memang ini ya apa namanya, saya nggak mau bilang kompetisi tidak sehat ya. Karena gini, oligarki penyiaran itu kan dimungkinkan pada akhirnya ketika undang-undangnya tidak memberikan batas yang jelas, ya. Jadi itu konsekuensi logis. Nah, kami itu berpikir memang televisi itu sebaiknya harus segmented dalam membuat konten. Segmented dalam membuat konten. Nah, undang-undang tidak memberikan batasan yang jelas itu maksudnya di mana aja, Mas? Kalau KPI melihat begitu ya? Runtutan di mana aja? Misalnya begini, selama izin penyiarannya itu tidak berubah, tetapi pemilik sahamnya itu berubah, itu tidak apa-apa. Pemilik sahamnya berubah, tidak apa-apa. Bahkan dulu sempat ada yang menggugat tapi kalah di pengadilan. Kenapa kok ada semacam akuisisi terhadap saham yang dimiliki oleh lembaga penyiaran tertentu misalnya. Dan memang undang-undang penyiaran itu sebetulnya secara filosofi adalah diversifikasi of content dan diversifikasi dari pemilik kepemilikan. Nah, cuma di breakdown di bawahnya itu ternyata tidak demikian. Misalnya begini, undang-undang perseroan terbatas ya itu kan mengaca ke situ. Itu sama sekali ya tidak mempermasalahkan kalau kemudian ada orang yang membeli saham lembaga penyiaran yang lain. Selama izin penyelenggara penyiarannya itu tidak berubah. Nah, seperti itu di undang-undang penyiaran seperti itu, kemudian dikontestasikan atau dikonfrontir dengan undang-undang perseroan terbatas. Jadi memang agak lemah di sini. Nah, seperti itu ya. Lalu ya terjadilah kemudian konsolidasi. Dalam politik kan juga ada konsolidasi, di ekonomi juga ada konsolidasi. Menarik pemirsa kalau kita bicara mengenai siaran dan juga politik. Nah, tanggapan KPI. Bagaimana KPI melihat bahwa sekarang TV ini dimiliki oleh ketua umum partai? Gini, pertama ya dewan redaksi di sebuah televisi berita misalnya itu harus independen. Ya, jadi tidak boleh ada intervensi dari pemilik modal ataupun pemilik perusahaan. Ya, jadi tidak boleh ada intervensi. Yang kedua, KPI itu mengawasi kontennya. Apa yang dikeluarkan oleh televisi itulah yang kami nilai. Nah, ketika misalnya tayangannya tidak berimbang, tentu kami akan tegur. Pasti itu kami akan tegur. Jadi sebelum ke arah teguran, karena ini adalah wilayah politik, kami panggil. Kenapa kemudian Anda tidak memanggil kontestan dari kubu sebelah? Misalnya seperti itu. Tentu akan ada argumentasi dari pihak lembaga penyiaran. Misalnya begini, kami sudah undang tapi kok yang bersangkutan malah memboikot kami. Misalnya seperti itu. Ya.
begitu pula TV lain yang kemudian memberitakan tidak berimbang. Ya, kenapa kok hanya kubu yang sebelah yang diberitakan? Nah, ini tugas KPI dan memang sangat berat, ya. Tapi kalau kami melihat yang kemarin ya, lalu kemudian kami juga melihat argumentasi dari lembaga penyiaran, lalu kami melihat waktu pemilu kemarin di TV itu justru kondusif, ya. Kalau yang dulu itu di 2014 ya, itu kan perang opini, nyaris setelah pemilu pencoblosan perang opini. Sekarang TV relatif kondusif. Yang perang opini di media sosial. Ya, kalau yang di televisi justru kami memagari. Nah, di Indonesia sebetulnya kami sudah berusaha kemudian membuat konten itu berimbang ya, tidak berpihak. Jadi independensi dan berimbang itu merupakan acuan dari Komisi Penyiaran Indonesia. Nah, kontennya seperti apa? Kami konsultasi kepada KPU. Misal KPU menyatakan ada peraturan KPU tentang citra diri. Nah, kami adopt. Kalau kemudian muncul, kami konsultasi kepada KPU dan Bawaslu. Kalau ini memang melanggar, kami memberikan sanksi kepada lembaga penyiarannya, sementara Bawaslu memberikan sanksi kepada partai politiknya. Itu gugus tugas. Nah, ke depan memang ya kami berharap gugus tugas ini terjadi lagi, tercipta lagi antara KPU, Bawaslu, dan KPI. Apalagi kita 2020 ke depan ini akan ada pilkada serentak. Kemungkinan lembaga-lembaga penyiaran lokal, TV radio lokal itu akan dipakai oleh mereka untuk sebagai kampanye. Nah, kami sekali lagi ingin ada gugus tugas, lalu kemudian kerja kami tentu di televisi. Kalau misalnya ini kemudian melanggar independensi dan berimbangan di tahun pilkada atau di era pilkada yang disepakati oleh KPU Bawaslu, maka mau nggak mau dia harus di tayangannya tidak boleh tayang dan lembaga penyiarannya itu disanksi. Tapi terus terang ya, saya melihat tahun 2019 itu kondusif. Orang itu memang publik itu kan melakukan stigma ketika owner dari lembaga penyiaran itu ada di satu kubu. Nah, kemudian persepsi itu terus melekat kepada konten, padahal kontennya sendiri misalnya tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Tidak seperti itu, masih relatif lebih stabil lah. Toko kita akan kembali lagi, pemirsa jangan kemana-mana. Kami akan kembali selepas pariwara.